Saja di sini saya akan menjelaskan materi dari rekayasa ini. Yang pertama, pengenalan software engineering. Rekayasa perangkat lunak adalah konsep untuk memahami bagaimana dan untuk apa perangkat lunak itu dibuat. Jenis software. A. Sistem software. Sistem software adalah perangkat lunak yang menjadi alat untuk membantu pengembangan aplikasi perangkat lunak. Berfungsi membantu hardware agar pengguna dan aplikasi dapat berinteraksi satu sama lain, dan merupakan program yang dibuat menjalankan program lainnya seperti editor, alias sistem software, ditandai dengan interaksi yang kuat dengan hardware komputer, manajemen proses yang baik, interface eksternal yang banyak. Jenis application software adalah perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan tugas tertentu. Adapun aplikasi software itu adalah yang pertama, bisnis software adalah pemrosesan informasi bisnis, merupakan area aplikasi software tersebut. Contoh, aplikasi untuk pengadaan barang, sistem informasi akuntansi dan sebagainya. Berikutnya, real software adalah mengawasi atau menganalisa kejadian nyata, misalnya software life card dan saham. Elemen real-time software yaitu komponen pengumpulan data dan informasi, komponen input-output. Dan jenis software adalah jenis produk pintar yang digunakan sebagai alat bantu, digunakan untuk mengatur produk dan sistem untuk konsumen. Contoh, institusi digital pada kendaraan seperti alat pencetakan kredit. Yang pertama, pengenalan software engineering. Rekayasa perangkat lunak adalah konsep untuk memahami bagaimana dan untuk apa perangkat lunak itu dibuat. Yang pertama, jenis software. A. Sistem software. Sistem software adalah perangkat lunak yang menjadi alat untuk membantu pengembangan aplikasi perangkat lunak dan merupakan program yang dibuat menjalankan program lainnya seperti editor atau sistem software, ditandai dengan interaksi yang kuat dengan hardware komputer, manajemen proses yang baik, interface eksternal yang banyak. Berikutnya adalah aplikasi software. Di dalam aplikasi software ada beberapa yang perlu diketahui. Ada bisnis software. Bisnis software adalah pemrosesan informasi bisnis, merupakan area aplikasi software tersebut. Contoh, aplikasi untuk pengadaan barang, sistem informasi, akuntansi, dan sebagainya. Real-time software mengawasi atau menganalisa kejadian nyata, misalnya software live card dan saham. Elemen real-time software, komponen pengumpulan data dan informasi, komponen input-output. Embedded software, sejenis produk pintar yang digunakan sebagai alat bantu, digunakan untuk mengatur produk dan sistem untuk konsumen. Contoh, institusi digital pada kendaraan, seperti alat ukur tangki bensin. Engineering dan scientific software adalah lingkup aplikasinya berupa astronomi dan geologi. Contoh, simulasi pencampuran bahan kimia. Kenapa dibutuhkan simulasi? Karena suatu produk yang akan dikonsumsi oleh manusia perlu disimulasi agar aman. Personal computer software adalah merupakan software yang digunakan untuk keperluan pribadi dan kantoran. Contoh, Microsoft Word. AI software adalah dirancang seolah-olah memiliki kemampuan berpikir seperti manusia, menggunakan algoritma non-numerik untuk mengatasi suatu permasalahan.
Software engineering adalah disiplin yang memperhatikan seluruh aspek dan seluruh dari software, mulai dari sistem sampai perawatan sistem setelah sistem telah digunakan. Terdiri dari deskripsi kebutuhan, user manual, dan script. Berikutnya adalah software architecture project. Bisa berupa code dan contoh input output atau dokumentasi yang lengkap. Software SF produk dan ada dua, yaitu jenis produk dan code input produk. Jenis produk adalah produk yang bersifat umum, yang dikembangkan dan dikomunikasikan secara terbuka untuk para konsumen di pasaran. Customer produk adalah produk yang dirancang untuk konsumen tertentu. Berikutnya mitos dan kenyataan. Mitos seperti ini. Itu terjadi mitos dalam suatu keterlambatan dalam mengembangkan software sebelum menambahkan anggota. Namun faktanya, semakin banyak jumlah anggota akan memperlambat perkembangan software. Kedua, software fokus. Software fokus adalah sekumpulan aktivitas yang dilakukan dalam memproduksi software. Tujuan aktivitas tersebut yang pertama seperti specification. Ada proses mencari tahu kebutuhan apa yang diinginkan. Batasan atau ruang lingkup sistem dan pengembangannya. Proses ekonomi mencakup studi kelayakan, pengujian dan analisis kebutuhan, perincian kebutuhan, pemecahan kebutuhan. Studi kelayakan adalah sebuah perkiraan yang digunakan untuk mencari tahu apakah pengembangan software layak digunakan customer. Dapat ditentukan berdasarkan faktor teknis, finansial, operasional. Finansial pada software tersebut yang mendukung proses software. Kapasitas software, bagaimana software tersebut beroperasi. Pengumpulan dan analisa informasi kebutuhan adalah mendapatkan kebutuhan sistem melalui observasi atau pengamatan, interview, kuesioner, diskusi bersama. Dapat meliputi pembentukan satu atau lebih model sistem dan prototipe yang berbeda. Rincian kebutuhan adalah aktivitas yang memeriksa kebutuhan untuk dianalisasikan konsisten dan lengkap dan pemecahan kebutuhan. Yang kedua, software deployment merupakan proses mengkonstruksi rincian sistem yang bisa dipakai. Ada software design, yaitu merancang struktur software yang mendelegasi software design, merancang struktur software dan spesifikasi. Hal desain biasanya didokumentasikan dalam bentuk grafikal. Implementation menerjemahkan struktur software ke dalam executable seperti coding. Desain implementasi, dua kegiatan yang sangat berdekatan dan sering terjadi di antara kegiatan. Software design ada seperti arsitektur design, abstract specification, interface design, component design, data structure design, algorithm design. Arsitektural design suatu sistem besar atau tidak dibangun dari sistem yang lebih kecil. Hasil arsitektural design seperti software. Interface design adalah desain untuk komputer seperti Unity, aplikasi. Aspect specification adalah media interaktif antara user dan sistem. Interface berupa menu, form, fitur, dan sebagainya.
Komponen yang dapat diselesaikan adalah perencanaan komponen untuk mendukung terbentuknya software berupa function. Algoritma adalah dibutuhkan untuk memperlancar dan meminimalisasi kesalahan pada kode. Inilah software validation. Merupakan verifikasi dan validasi yang memastikan software yang dihasilkan sudah sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan customer dengan cara review dan testing. Adapun kegiatan testing yaitu juga komponen unit testing adalah komponen diuji secara independen. Sistem testing menguji sistem secara keseluruhan. Sistem testing menguji apakah customer bisa menerima sistem yang telah dibuat. Software evolution adalah pengembangan berkelanjutan dari perangkat lunak setelah milik awal untuk mengatasi perubahan pemangku kepentingan atau persyaratan pasar. Kita adalah requirement engineering. Requirement engineering adalah gambaran dari layanan kebutuhan dan batasan sistem yang harus dibangun. Yang pertama, customer perspective. Customer adalah orang yang meminta pembuatan software. Sedangkan user adalah orang yang menggunakan software, misalnya karyawan atau staff. Contoh, di saat memilih laptop, pasti ada spek tertentu seperti prosesor, memori yang pas sesuai kebutuhan. Dalam memahami kebutuhan customer, disebut dengan requirement, dan engineering adalah seni pendekatan atau metode tertentu. Jadi, customer adalah stakeholder, orang yang membiayai tentang software. User, karyawan atau staff adalah orang yang membiayai operasi atau pendidikan data. Seberapa penting requirement adalah jembatan menuju analisis desain dan konstruksi pengembangan. Bagian tersulit dalam pengembangan sistem software adalah menentukan apa yang harus dikembangkan. Tidak ada bagian lain yang begitu mempengaruhi sistem. Jika terjadi kesalahan, seperti rekomendasi seperti responsif itu adalah komunikasi, korektif adalah adaptif terkait perubahan. Penyebab kegagalan pengembangan software itu kurang sempurnanya evaluasi, kualitas dan adanya kerusakan dan kesalahan rancangan. Kapan dalam requirement engineering ada rencana? Rencana adalah di dalam suatu proses perlu membentuk tim dan proyek apa yang harus dikembangkan, serta menentukan tujuan pembuatan aplikasi software tersebut. Ada gambaran, ada perlengkapan dibutuhkan, dan ada tujuan. Perlengkapan dibutuhkan ini seperti dokumentasi. Setiap pembangunan software akan melalui satu requirement engineering. Deskripsi fase, ada tinjauan fase analisis sistem, pengembangan aplikasi pertama, pengembangan aplikasi yang cepat, metode agile, organisasi modelan, referensi persyaratan sistem, pertumbuhan masa depan biaya, pencarian fakta dan dokumentasi. Kegiatan analisis meliputi 4 kegiatan utama. Ada pemodelan yang dibutuhkan, data dan proses pemodelan, objek pemodelan, pertimbangan strategi pengembangan. 4. Eksperimen modeling adalah bagaimana kita memodelkan sesuatu. Yang pertama, deskripsi fase. Analisis sistem adalah yang kedua dari 5 fase dalam siklus hidup pengembangan sistem SPMC. Akan menggunakan pemodelan persyaratan, pemodelan data dan proses, dan teknik pemodelan objek untuk mewakili sistem baru. Pada materi ini adalah menjelaskan teknik pemodelan persyaratan dan metode berbasis tim yang digunakan analisis sistem untuk memvisualisasikan dan
mendokumentasikan sistem baru. Tinjauan fase analisis sistem adalah untuk memahami proyek yang diusulkan, memastikan bahwa itu akan mendukung kebutuhan bisnis, membangun dasar yang kuat untuk pengembangan sistem, menggunakan model dan alat dokumentasi untuk menggambarkan sistem, dan keterampilan analisis. Pengembangan aplikasi bersama. Ada keterlibatan pengguna dan ada GED. GED ini adalah teknik populer menemukan fakta dengan mengikutsertakan pengguna dalam proses pengembangan sebagai partisipasi aktif. Kelebihannya, pengguna berpartisipasi aktif, kekurangannya pengeluaran biaya yang mahal. Berikutnya metode uji. Metode uji ini adalah mencoba untuk mengembangkan sistem secara bertahap, mencakup dukungan untuk banyak pemodelan, serta pemilik produk, fasilitator, untuk pengembangan sertakan pengguna dan pengelola. Alat dan teknik pemodelian. Alat dan teknik pemodelian ini melibatkan metode grafis yang mewakili sistem pada berbagai tahap pengembangan. Ada diagram aliran data, pemodelian proses bisnis, dan bahasa pemodelian terpadu. Berikutnya adalah pratinjau model logis. Ini adalah pengembangan sistem harus memiliki pemahaman yang jelas tentang proses bisnis dan persyaratan sistem. 5. Project Management. Poin penting dalam project management ini ada stakeholder, procurement, risk, communication, human resource, quality, integration, cost, time, dan cost. Yang penting dalam praktek ini hanya dibutuhkan 3, yaitu scope, time, cost. Scope itu adalah kita harus punya sudut pandang apa yang akan kita buat di dalam suatu project. Jadi project management itu meningkatkan kompetensi bagaimana cara kita membuat environment yang menyenangkan. Jadi dalam cakupan kita harus sudut pandang. Ada 4 sudut pandang di dalam scope. Ada workflow. Itu seorang project manager harus paham terlebih dahulu workflow yang bersifat out of the box. Apa yang dibutuhkan pengguna. Setelah tidak paham, kita bisa ke tahap selanjutnya, yaitu pemain. Contohnya fitur-fitur apa yang akan kita kembangkan, atau layanan apa yang dibuat. Jadi, di dalam layanan misalnya user autentikasi apa saja yang dibutuhkan. Jadi, di dalam project management kita bisa pakai yang paling sederhana. Yang project management kita harus pikirkan juga kenyamanannya. Tools yang dipakai di project management itu adalah tools dan staff. Berikutnya adalah elemen. Elemen itu butuh apa saja yang diperlukan seorang project manager. Dia punya knowledge dalam pekerjaannya, tidak perlu terlalu masuk ke dalam keproyekan. Selain itu, ada time. Time ini manajemen waktu. Manajemen waktu ini ada 2 cara, yaitu ada top down dan bottom up. Selain ini, seorang manajer mengenai waktu sesuai jadwal, diskusi dengan tim, disesuaikan dengan tim. Kalau bottom up ini biasanya ditentukan oleh project. Berikutnya cost. Cost ini seorang project harus melihat project itu adalah miliknya. Komunikasi sangat penting supaya di manajemen waktu bisa teratur. Yang keenam, traditional life cycle practice agent development. Agile practice waterfall. Apa perbedaannya? Waterfall itu sulit atau secara keseluruhan baru diberi kepada pelanggan. Kalau agile itu peluang kesalahannya lebih kecil. Jadi agent development menggunakan pendekatan iteratif, perulangan tujuannya mengurangi resiko. Jadi waterfall lebih cocok adalah predictive maintenance. Sebelum memulai
ada planning, analisis, design, dan implementation. Planning itu perencanaan. Di dalam pembuatan software, perencanaan sangat penting untuk bisa masuk ke tahap selanjutnya. Jadi dalam waterfall harus tahu apa yang diinginkan. Tips tahapan fase dalam waterfall ada spesifikasi, konsep, validasi, instalasi, desain, dan planning. Saat sudah mengikuti proyeknya, jelas satu saat terjadi perubahan batas jangka waktu kontrak. Sebaliknya, metode itu cenderung lebih terbuka pada perubahan meski ada beberapa kompensasi seperti cost yang lebih tinggi atau jadwal yang berubah. Metode itu juga dapat bekerja dengan baik meski ruang lingkup proyek belum bisa dipercepat. Di dalam tim, metode waterfall biasanya melibatkan tim besar. Karena itu, koordinasinya cenderung lambat di sisi lain, yaitu dapat bekerja dengan efektif. Itulah koordinasinya lebih cepat. Metode waterfall hanya melibatkan pelanggan di tahap awal proyek. Pada metode itu, keterlibatan pelanggan hampir bisa dijumpai di hampir semua tahap proyek. Dalam metode waterfall, tidak ada yang namanya prioritas fitur. Semua dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pelanggan dan pemasaran. Pada metode itu, pengembangan fitur diurutkan berdasarkan urgensi. Fitur-fitur yang value-nya paling tinggi akan diprioritaskan. Metode waterfall bekerja dengan baik dan mengurangi proses funding melalui kontrak. Selain metode itu dapat berjalan dengan baik dengan peningkatan funding secara efisien. Berikutnya, Agile versus Waterfall Triple Constraint adalah di dalam tradisional requirement hardship, Agile requirement menjadi variabel. Jadi requirement itu bisa berubah sesuai kebutuhan. Agile versus Waterfall adalah full comparison. Dalam waterfall yang perlu perhatian itu awal desain dan coding, dan teknik Agile dan sprint bisa dirilis kepada pelanggan. Di waterfall itu sangat penting dan sangat simpel, dan di Agile itu berbeda. Berikutnya, agility versus agile. Agility itu properti dalam suatu organisasi untuk memahami market, sedangkan agility itu pendekatan harus punya fondasi, punya prinsip. Yang berikutnya, seperti arah kemudian aspek yang dipelajari ala sisi analisanya. Analisa berorientasi objek merupakan studi pandangan lain untuk melihat view model melalui sistem deployment. Contohnya di dalam suatu objek, misal mobil, atribut itu bisa itu buatan dari mana, model seperti apa, dari warna apa. Objek itu punya pesan untuk melakukan sesuatu, seperti driver melakukan interaksi kepada mobil. Tapi contoh lainnya adalah saat kita menggunakan lampu, kita harus menggunakan safari tanpa kita sadari kita memberikan pesan kepada takat untuk menggunakan lampu. Dari sini ada objek analisis, ada bentuk oriented, objek, atribut, method, input, path, dan baik. Objek itu satu biodata seperti ada atribut itu objek. Itu di method itu tindakan dilakukan atribut sifat atau karakteristik suatu proses. Method itu aktivitas atau reaksi melakukan sesuatu dan yang dilakukan itu metode. Contoh pesan yang disampaikan dan akan ada reaksi. Nah, objek atau kategori untuk mempresentasikan objek langsung atribut dan metode. Berikutnya relationship dengan objek itu ada objek dalam bentuk diagram. Ini objek dalam bentuk diagram akan jadi objek dan bentuk dengan kelas.
Diagramnya bisa menggambarkan ada kelas, objek, komponen, proses. Objek modeling di modeling ini struktur diagram, diagram diagram, interface diagram, struktur modeling, struktur diagram, fast diagram, struktur diagram, etc. Struktur diagram itu tinggal waktu untuk dibagi organisasi di struktur modeling itu diagram yang hanya menggambarkan fungsinya, ini hanya menggambarkan narasi atau interaksi antara satu sistem ke sistem lain. Sistem diagram agar gambaran atau batas interaksi ke yang lain. Kelas diagram alat kita belum masuk ke coding untuk mentranslate model dari kelas diagram ke dalam pemrograman. Kelas diagram yang bersifat dinamis untuk menahan interaksi sistem. Yaitu alat software yang digunakan untuk menggambarkan organisasi objek model arah harus diketahui jika akan menganalisis satu proses. Terus kemodelan analisis memiliki atribut dan karakteristik seperti understandability, yaitu sejauh mana proses secara eksplisit ditentukan dan bagaimana kemudahan definisi proses itu dimengerti. Visibility, apakah aktivitas proses mencapai titik akhir dengan hasil yang jelas sehingga kemajuan dari proses tersebut dapat terlihat nyata jelas. Supportability, yaitu sejauh mana aktivitas proses dapat didukung oleh skills. Accessibility, apakah proses yang telah ditentukan oleh insinyur dapat diterima dan digunakan dan mampu bertanggung jawab dalam pembuatan produk tanpa lunak. Reliability, apakah proses didirikan sedemikian rupa sehingga kesalahan proses dapat dihindari sebelum terjadi kesalahan pada produk. Untuk mengetahui kebutuhan sistem berorientasi objek, maka perlu dilakukan analisis. Agar kebutuhan sistem dapat diketahui, perlu digunakan suatu metode dalam analisisnya. Itu pemodelan atau dengan langkah-langkah pemodelan dalam mengembangkan suatu sistem sebagai berikut. Ada rekayasa atau yang menyangkut pengumpulan kebutuhan. Kesimpulan materi saya adalah software engineering is lowering the cost of software production and maintenance, producing software that is able to work on all types of platform well, and is able to produce software on time and on time. Software engineering or RPL can be applied in everyday life as well as in companies, such as creating applications that record accident data, making camera application for drivers. Software development is also cloud application development, software application development, enterprise application development. A program on the computer provides basic hardware functionality so that it is interoperable, such as the availability of the operating system on the computer. Translator translates other software commands into machine language so that the computer can understand them. Software engineering activities have the aim improving software to make it easier to use or user-friendly. It is not only used in application but has a more attractive appearance, making it more accessible to users. So that in software development to modeling motorcycle taxis, it is very important in designing to using software. Software engineering provides students with understanding and mastery of software, including its engineering, which contains process,
model in software engineering such as the waterfall model. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.